Arif Tales itu berasal dari kata talus. Talus. Bogor. Nah, terus Kalau dukanya mah hesen ya kan spare part. Nah, iya, kita spare part. motor tua aja dirawat apalagi kamu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kepada para dulur-dulurku, selamat datang di channel kami, di channel Mang Dragon TV, apabila disingkat menjadi MDTV. Pada video kali ini, kita berada di salah satu program dari MDTV atau Mang Dragon TV, yaitu programnya C70 garis keras ya. Nah, di channel MDTV ini nanti akan banyak program-program selain dari C70 garis keras. Tapi untuk video kali ini kita akan kita dalam program C70 garis keras. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa di like dulu, di komen dan di subscribe ya, dan juga di share kepada teman-teman supaya channel ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, pada program C70 garis keras kali ini kita kedatangan salah satu rider ya, rider motor klasik. Nah, siapakah beliau? Mungkin sudah di beberapa komunitas klasik. Beliau ini bisa cukup dikenal lah ya oleh beberapa komunitas motor klasik. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Mang Arif Tales. Mang Arif Tales. Selamat datang Mang Arif, salam dulu atuh biar. Selamat datang di MDTV ya. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mang Arif Tales ini. Jadi beliau ini dulu salah satu orang yang berhasil ya memotoran nih dari Bandung ke Sabang ya, atau ke 0 km. Kebayang teu capek nasi kumaha ya berapa hari. Cuman pada video kali ini kita tidak akan membahas itu dulu Mang Arif ya. Itu untuk mungkin part berikutnya, karena pasti bakal seru sekali ngobrol dengan Mang Arif ini ya. Pasti bakal panjang lah gitu. Makanya kita akan membagi ke beberapa part. Nah, langsung saja Mang Arif. Tapi sebelum ngobrol, ning bari ngarokok yang ngopinya. Boleh. Oke. Kopi. Kopi Mang. Tukang kopi. Tukang kopi. Siap nun Mang. Mang Arif, ini adalah kopi keluaran terbaru nih. Kopi gajah. Kopi tubruk gajah ya. Ini menurut saya enak sih ya. Kopi hitamnya bukan abal-abal. Dan si manisnya itu kita bisa atur sendiri Mang Arif. Betul. Ini gimana manisnya tadi Mang? Cukup? Cukup sempurna. Cobian. Rasanya seperti ditubruk gajah. Seperti ditubruk gajah, kopi tubruk gajah. Cobain dulu, cobain. Kita coba dulu ya, rekan-rekan. Katanya ini kopi yang paling nikmat seantero jagat raya. Wadah, jagat raya, alam semesta. Ya cobain dulu Bang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? Mantap. Mantapnya. Tapi cek saya mah teu mantap Bang Arif, kurang mantap karena naon? Teu dibareng anjing rokok. Oh, betul sekali. Ngarok malah Bang Arif, bari ngarokok. Lah. Rokok nage jarum coklat ekstra, ya Mang Arif. Ekstra kan harimu teh geuning nya. Wih, rokoknya juga ini mah Dari tembakau rokok. pilihan. Tembakau pilihan, betul. Kita coba dulu ya. Coba dulu, Mang Arif. Guys. Supaya enak ngobrolnya ya. Saya ge yang ngerokok. Kita rasa. Mantep. Terus. Josnya cik nambut telah korek na atau Aduh, bagaimana? mantap sekali ya. Ini kopinya kopi mantap sekali nih ya. Iya. Hitamnya pekat sekali, manisnya mantap sekali. Buat dulur-dulur rekan-rekan yang suka touring, cobaan ieu ngeunah, Bro. Nanya? Iya. Ya cukup Mang Arif iklanannya dah. Cukup tong panjang-panjang teh. Ya kita langsung saja nih, kita membahas keseharian dari bukan keseharian ya. Karena di sini C70 garis keras, otomatis kan berarti Mang Arif ini tahu lah ya, mengerti ya tentang motor-motor klasik, khususnya C70 garis keras. Nah sebelum kita membahas motor milik Mang Arif nih, saya pengen tahu dulu Mang Arif, untuk motor C70 ini ada berapa jenis sih? Ada apa aja gitu jenis dari motor C70 ini Mang Arif? Mangga Mang Arif. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya saya memperkenalkan diri mungkin ya. Oh iya, saya lupa belum diperkenalkan ya. Mangga perkenalkan dulu Mang Arif. Jadi saya itu Arif Tales. Rekan-rekan itu biasanya manggil saya Arif Tales.
bukan lain dan tidak bukan. Arif Thales itu berasal dari kata talus. Thales. Bogor. Ya. Oh iya, iya. Nah, jadi ceritanya ketika pas dulu saya main motor ke Banten nih, pulang-pulang bawa oleh-oleh Thales. Nah, dari situlah ada nama Thales gitu. Dari Banten pulang ke Bandung bawa Thales. Cuman bawa oleh-oleh doang, bawa oleh-oleh Thales gitu. Oh. Talusnya juga besar, nggak masuk ke kantong. Ya, jadi digantung. Digandong biasa saja jalan teh gitu kan. Oh iya. Nah, dari situlah awal mula Arif Thales itu dari Iya, situ. Arif Thales. Nah, tadi pertanyaannya ada berapa jenis motor C70? Setahu saya di motor C70 itu banyak sekali jenis. Dari satu jenis seri Honda keluaran pertama di seri bebek. Seri bebek keluaran pertama. Dari tahun yang saya tahu itu dari tahun 68 itu kan ada C50, ada C65, ada C90, C70 sampai seri C700, C800 dan terus ke depannya itu ada banyak sekali. Jadi makin muda itu C-nya makin banyak gitu. Ya makin ya begitulah gitu kan. Nah, ini salah satunya ini motor ini Oh, ini motor Mang Arif nih. Alhamdulillah. Oh, iya, gitu iya. kan. Nah, ini kebetulan ini motor seri C50. C50. Yang tahun 68. Ada lagi yang lain Mang Arif? Yang Mang Ada Arif. sih yang saya pakai tiap hari, tiap touring itu C78. C78. Itu maksudnya C78, C50 itu keluaran tahunnya atau apanya tuh? Tahunnya itu tahunnya. Oh, berarti C70 itu berarti motor klasik keluaran tahun 70. 70. Nah, berarti yang ini C50. C50. Berarti Cuman enggak, ini jadi seri C50 keluaran tahun 68. Oh, kok nggak nyambung ya? Gimana ini saya bingung. Ya Saya intinya dijelaskan. Oh iya. Intinya makin banyak serinya makin tinggi berarti makin muda juga Iya, keluarannya seperti itu ya. Oke. Nah, Mang Arif ini punya berapa motor nih dari si motor C ini? Kebetulan yang saya punya ada 2 yang sekarang udah nyala. Ada 2 yang ini, yang C50 sama yang C78, yang sering dipakai gitu. Nah, ini keluaran tahun 8 yang C78. Keluaran tahun 78 itu. Oh, itu keluaran tahun 78. C70 cuman tahun Serinya. 78 Oh, keluarannya. seperti Jadi itu. serinya mah C70. Serinya C70. Cuman ntar ada tahun berapa jadi C80 ada, C86. Oh ya, ada lagi Ada ya. seri berikutnya. Berarti yang paling muda tahun berapa tuh? Tahu Supra lah, Mas, Grand itu. Oh, Grand itu. Udah rubah, udah nggak ada seri. Gitu. Oh, udah nggak ada seri. C100 itu masuknya. Gitu ya. Nah, berarti nggak ada niat buat nambah lagi motor klasiknya, ada niatan atau tidak? Insya Allah kalau rezeki ada, terus umur masih dikasih gitu kan, ya susuganan. Ya, susuganan. Susuganan. Karena hobi sih gitu. Hobi ya. Ya kita doakan saja mudah-mudahan ada rezeki lagi ya. Nanti saya juga kebagi gitu motornya. Ya. Nah, dari pertama nih, yang pertama Mang Arif miliki motornya yang mana tuh? Yang ini atau yang seri C70 itu? C70 tahun 78. Oh, yang berarti yang di sana yang nggak ada di sini ya? Iya, Ya, di itu. sini. Itu gimana tuh cerita awalnya Mang Arif bisa mulai memiliki motor tersebut? Gimana tuh Jadi ceritanya? pertamanya itu motor yang dipakai orang tua. Mm-hmm. Udah lama nggak dipakai dan udah kayak rongsok gitu kan. Yeah. Udah kayak rongsok. Dilihat-lihat gitu kan. Daripada nggak dipakai, saya coba diperbaiki. Mm-hmm. Perbaiki. Nah, alhamdulillah dengan sedikit uang, terus ada budget sedikit-sedikit, alhamdulillah itu bisa jadi jalan. Bisa jalan. Oh, jadi itu teh bukan beli Mang Arif teh bukan ya, tapi melainkan dikasih oleh orang tua. Enggak, ngambil. Oh, ngambil. Aduh, Ya, ini ngambil mah langsung ngambil. maling. Daripada dipiceun Iya, gitu. tapi kan. surat-surat ada komplit ada surat-surat. Ada surat. Ada ya. Alhamdulillah, komplit. Nah, terus ini dapat motor ini tahun berapa nih? Berapa lama setelah si yang tadi? Oh, ini mah kemarin-kemarin tahun Oh, baru-baru. 2018-an lah dapat ini motor. Beli.
Ngambil lagi ngambil. juga dari orang cuma ngambil dari orang cuma dikasih duit. Oh, gitu dikasih kan. iya. Barter sama duit lah gitu ya, Iya, barter gitu sama lah. duit ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini jalan gak nih motor? Ini kebetulan mesinnya lagi direparasi. Oh, lagi reparasi. Kurang lebih lah sekitar 80%-an lagi lah. Soalnya partnya rada sulit Iya, benar. Karena motor klasik itu emang jarang ya untuk part-partnya. Betul. Oke. Nah, Mang Arif nih udah berapa lama berkecimpung atau memiliki motor-motor klasik seperti ini? Awal mula mungkin ya. Awal mulanya dari tadi ngambil motor dari orang tua. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2002, berarti ada berapa tahun? Ada 2002 berarti 3 tahunan ya. 3 tahun. 2002 kurang sekarang lebih. 21 dikurangi 2 berarti 19 tahun. Ya kurang lebih lah segituan. 19 tahun kurang lebih. Nah, selama 19 tahun ini apa sih suka dan duka dari memiliki motor klasik ini? Ya sukanya sih sebetulnya kalau berbicara mengenai suka dan duka itu malah condong banyak sukanya dibanding dukanya gitu kan. Pertama dari suka jarang yang pakai motor Jarang, beginian, betul. ya. Terus yang keduanya dari motor ini kita bisa tahu sejarah motor itu seperti apa. Yang ketiganya dengan motor ini bisa menyambung tali silaturahmi dengan betul. anak-anak yang lain yang suka motor Ya, kayak gini juga. karena kalau misalkan kita terjun ke dunia klasik, otomatis kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang memang sama hobinya. Iya, Dan mungkin betul. mereka lebih hafal, lebih tahu mengenai motor ini, dan kita juga jadi ke bawah Iya, tahu iya, ya. betul. Jadi ke bawah tahu dari tadi kan seperti tadi yang jenis-jenisnya seperti apa aja, seri-serinya berapa kan jadi tahu. Itu salah satunya mungkin ya sukanya. Terus Kalau dukanya mah hesen ya kan spare part. Nah, iya, spare part. Betul. terus kata orang, wah cina main motor kolot mah keluar duit loba. Nah, eta sebetulnya dukanya. Cuman kalau buat hobi mah nggak ada kata Lebar. Iya, ajar yang lama betul. gitu. Nah, Terus sukanya juga tadi bisa banyak teman ya. Kalau misalkan motor klasik intinya mah sih ke situ sih sebetulnya sukanya itu dengan motor klasik kita itu banyak teman. Karena motor klasik itu sejuta kawan. Sejuta kawan. Kalau motor yang baru mah sejuta sebulan. Iya. Ya, Ada yang 2 juta gitu. Iya, 2 juta. Ini mah bisa jadi 2 juta kawan. 2 juta kawan. Kalau yang modern. itu mah 2 juta sebulan. Aduh, ada yang liar kan. Liar jadi nanti. Canjang beas, gas beas. Karena yang beli udud ge geus hese gitu kan. Udah gak hese, Tapi tapi mendingan motor kolot, ieu kabeuli tah ieu rokok ieu kabeuli. kabeli jarum coklat ekstrakan harimu Ekstrakan boy. harimu, bro. Ngopi deh Mang Arif, ngopi deh. Aduh. Ya, lumayan serunya ngobrolanna. Nah, tadi kan lebih ke suka dan duka Mang Arifnya. Nah, Mang Arif ini kan sudah 19 tahun ya, tadi kurang lebih menggunakan motor klasik ini. Nah, apa sih kesulitan dari merawat motor klasik ini? Kan tidak mudah pasti ya, tadi seperti Mang Arif bilang, tidak mudah untuk merawat motor klasik seperti ini. Nah, apa sih rahasianya dan apa sih kesulitannya gitu, Mang Arif dari merawat motor ini? Kesulitannya sih pertama dari spare part mungkin ya itu yang rada sulit karena ini nggak ada di bengkel-bengkel umum gitu kan. Nah itu pertama dari kesulitannya itu. Yang keduanya dari sisi ketika kita memakai motor tua gitu kan, spare partnya susah, malah jadi ujung-ujungnya kita itu menyerah gitu. Iya, betul. Capek mau Iya, gitu kan. Kahiji mah motorna laun gitu kan. Ririwit. Saya ririwit. Geus kilo weh gitu kan. Nah, itu kesulitan merawat. Kebanyakan seperti itu sih ya. Balik lagi ke kitanya sendiri sih sebetulnya kalau buat motor kolot mah gitu kan. Jadi kesulitannya lebih ke susah mencari spare part. Tapi Ya. kalau sekarang tahun-tahun sekarang itu udah banyak yang rebuild ya, yang rebuild, ya. repro gitu kan. Banyak produksi yang bikin yang tadinya misalkan dari Jepangnya itu udah nggak produksi. Ya udah sama anak-anak kreatif di Indonesia gitu di Bandung sendiri gitu kan banyak yang bikin rebuildnya repronya gitu kan. Kayak gitu.
Jadi sekarang nggak terlalu sulit. Oh, iya. Nggak kayak tahun-tahun ke belakang gitu, aduh, bisa. Susah ya. Mungkin karena peminatnya masih sedikit mungkin ya mungkin dari itu, klasik. bisa. Sekarang memang saya juga kalau di jalan tuh lihat banyak sih ya yang memakai motor-motor klasik, nggak cuma C70 gitu kayak Sikinangka gitu kan, terus Astrea gitu kan. Si Kinangka teh nu kumaha? Aya nangka tuh. Tinggal disikin aja segede kumaha. Ada S itu. itu namanya S90. Saya baru tahu itu ya. S90. Jadi lamun bahasa Sunda nama teteh Sikinangka. Sikinangka, terus utah lalai gini. Utah lalai. Utah lalai apa tuh namanya, nama aslinya? F75, V75. V75. V75, Kita mah taunya utah lalai. Utah lalai kan. Sebelah mana utahna gitu. Siga nama keur mengendarai motor ka utahan lalai. Berarti mainna tadi utah lalai. Nah, eta ge disebutna teh backjul eta teh. Backjul, bukan bener. C70. C70 Kalau di backjul. Kalau di Bandung itu backjul namanya. Backjul teh bebek juling teh Lin. Bebek jualan. Oh, bebek jualan. Karunyanya itu Oh, lah. bebek Tapi jualan. kalau di daerah-daerah yang lain itu banyak sebutan-sebutan Iya. kayak asbun, terus Asbun. pitung, terus ada lagi onyo dan banyak lah. Jadi tiap daerah tuh beda-beda ya? Manggilnya ke motor 70 ini beda-beda. Kalau di Bandung mah backjul ya. Backjul. Saya juga dulu waktu SD kelas 6 ayah saya pakai backjul juga waktu itu. Dan saya pertama kali bisa bawa motor tuh motor backjul Marif. Benar-benar. Backjul warna merah. Cuman saya nggak tahu karena masih kecil, nggak tahu merek jenis apa, C berapa sih nggak tahu. Ya tahu ya pakai aja gitu kan. Pertama bisa pakai motor tuh saya C70, wah berjasa sekali sebenarnya C70 bagi saya. Betul. Nah, itu tadi ya rahasia merawat ya atau kesulitan merawat. Nah, terus yang membuat Mang Arif betah nih, kenapa dari 19 tahun ini Mang Arif betah dengan C70? Apa sih emang keunggulan dari motor ini, Mang Arif? Pertama yang tadi diceritakan ya, yang Iya, sejuta tadi. sebulan gitu kan. Dan motor ini nggak ada cerita sejuta sebulan. Nggak ada ya. Ya, soalnya cash wae Ya, gitu 1 juta kan. sehari tahun. 1 juta sehari tahun, guys. Nah, Iya. keunggulannya dari sisi itu apa? Budgeting. Terus keduanya kalau berbicara mengenai kualitas dari mesin tersebut, saya 19 tahun kuat ya motor, paling ririt nage eta paling Karburator. nyervis naon, terus selalu bisa dimodifikasi. Oh, Bisa dimodifikasi paribasana. Urang teu boga duit ya. Aduh, kampas ieu beak. Ganti we atanapi di amplas, jalan di busi mati gini. Di amplas tiup. Nah, nyala lagi Nyala gitu lagi, kan. iya. Jadi ibaratnya motor yang saya Pakai. ketahui itu kan itu kuat sekali sampai sekarang itu masih bisa jalan seberapa tahun itu ya. Iya. Tapi Mang Arif menurut saya itu mah lebih ke bagaimana si orang itu merawat ya. Betul. Karena banyak orang yang jangankan motor klasik itu, motor yang baru-baru saja keluaran-keluaran baru kayak Matic, baru juga setahun pemakaian sudah rusak. Karena mungkin dari merawatnya yang tidak bisa gitu kan. Kadang gitu cewek ya, apalagi cewek ya Mang Arif, cewek mah motor teh emang halus si body nama mulus kene gitunya bersih, tapi kan jerona teh nyaho gitunya. Gitu kan kadang cewek mah makena nya. Ai laki-laki kan kebanyakan bodina rada rajet lah bodina, tapi mesin mah cek gur gitu tah. Menurut saya itu mah baik lagi ke bagaimana cara merawatnya. Nah, sampai ada juga kan kata-kata bagi pecinta motor kolot gitu kan. Motor tua aja dirawat apalagi kamu. Aduh, kepala. Nah, keunggulan nanti Edun, didinya ya. unggul dengan AWW teh sugan mah kencang. Iya, no Astrea, no Setia teh nya. Aduh. Terus tapi bener sih menurut saya ningali nu bobogohan di jalannya pakai motor klasik gitu. Itu so sweet, bener-bener so sweet gitu nya. Jeung di romantisnya. Ayeuna mun make punten nya make ninja gitu, bari nonggeng gitu. Nih, bujur ka bogoh teh ditinggalian ku batur sok. Da urang mah teu doanya. Tapi kan mun make Astrea mah biasa gitu. Tadiokna teh gitu. Aduh, geus enak. Amun Astreana kieu kumaha? Teu balik eta mah. Lain Astrea eta mah sajarang gitu Astrea pieu gitu mah. Kecuali Apple gitu. Nah gitunya. Ya sedikit lah itu mah celoteh receh-receh. Nah, kita balik lagi Marit. Nah, saya dengar nih ya dari dari rekan-rekan motor yang tadi seri C78 itu katanya punya nama nih Marif. Siapa tuh namanya tuh? Si siapa? Si Ibro. Nah, kenapa sih dikasih nama Ibro gitu? Kenapa nggak si Jagur gitu, si apa gitu, si Cekur? Kenapa harus Ibro gitu? Jadi
ceritanya ini panjang. 2 hari cukup nggak ini saya ceritain? Soalnya panjang banget ini. Itu gimana, kamera aman? Wah, nggak aman. Gak aman, berarti jangan Jadi, 2 hari, Mang Arif kita dipersingkat. persingkat aja ya. Persingkat saja, persingkat. Jadi 1 hari. jangan. Udah scene kedua ini. Udah scene kedua. Oh, udah scene kedua ya. Nah, jadi persingkat aja ya. Ya, persingkat aja, persingkat. Awal mula Ibro itu singkatan itu namanya. Oh, singkatan. Singkatan. Mhm. Nah, pertama saya punya motor yang tadi saya ngambil dari orang tua gitu kan. Itu saya kasih nama Brownies. Brownies mungkin karena warnanya biru. Rada lah, rada hijau kah hidung-hidungan iya. gitu dah. Hijau punduk. Hijau Oh, coklat. Brownies itu Jadi coklat. kan brownies identiknya dengan coklat, Coklat. gitu. Makanya Ekstra, ekstra lagi, ekstra lagi orang coklat. Ya coklat. Dipanggil lah brownies itu bukan saya sendiri sih yang manggilnya anak-anak gitu kan karena motornya warnanya coklat. Jadi sama saya dicat coklat jadi dipanggil lah Brownies. Nah, seiring waktu motor tersebut dipakai sama saya tiap hari sampai tidak terasa rangkanya itu udah rusak. Rangkanya rusak. Lecet. Lebih Oh, lecet itu gitu. lecet. Mun ibarat nama motor geus katinggali jiga rongsok gitu kan, karena sering dipakai Ya, gitu ya. kan, sering dipakai. Perawatan jarang gitu. Perawatan jarang karena teboga duit baheula mah. Zaman-zaman SMA mah pan lieur duit Ya, gitu. ya. Andalkeun ti kolot kan ya. Udud ge hese gitu kan, jangan ngabenerkeun motor gitu kan. Nah, setelah dipakai terus tanyalah saya sama teman-teman ini ngebangun gini. Wah, biayanya lumayan untuk membereskan satu motor ini dan mesinnya. Tapi dipikir-pikir mesinnya mah enakeun gitu kan, masih layak pakai, Nah, setelah dari situ temen nawarin, udah beli aja nih, saya punya motor, katanya motor gini. Sudah lihat, bagus juga motor Rosinilan gini. Kebetulan di situ saya punya budget, belilah motor. Jadi saya punya dua. Oh, punya dua motor. Motor yang satu si Brownies, satu lagi belum punya nama. Belum punya nama. Karena baru datang. Baru dibeli. Iya. Dipakai lah saya touring sana kemari. Nah, setelah dari situ trouble juga gitu kan karena sering dipakai. Yang baru dipakai. itu. Oh, yang baru. Malah yang ini yang trouble-nya itu mesinnya. Tapi rangkanya memang mulus, bagus gitu kan, Rosinilan bagus. Nah, saya tuh dipikir-pikir ini mana yang rusak dua-duanya susah juga gitu kan, mana yang mau dipakai ya? Dipakai, jalan-jalan juga susah. Ya udahlah, punya inisiatif digabungin aja ini. Rangkanya pakai si Ibro, mesinnya pakai si Brownies. Nah, disatuin lah itu. Jadi apa sok? Enggak, tadi mah yang satu si Ibro, satu si Brownies. Satu Itong, satu Brownies. Nah, Itong apa tuh Itong? Oh iya, Itong. Kenapa Itong namanya? Oh iya, belum diceritain. Iya, belum diceritain itu Itong ujug-ujug Itong. Itong dari mana tuh si Itong? Tuh memang karena tadi itu ririwitnya. Saudara itu yang manggil itu saudara yang punya panggilan di motor tersebut. Iya motor teh roda tuai gitu kayak gerbang ngebul mati terus berisik lagi katanya kan. Ya dasar si Itong gitu. Itong. Saya tuh pikir Itong teh apa, terus saya bukalah kamus itu berdasarkan bahasa Sanskerta gitu kan. Ternyata Itong itu budak bawang gitu bisa diatur gitu kan. Oh, iya pantas si Uwan teh ngabejaan juga gitu ya. Bisa diatur ya motor gitu kan. Ada lah jadi nama Itong, terus digabungin lah namanya karena dari Itong dan si Brownies karena si Itong tersebut diambilnya dari itu gitu kan. Terus digabungin lah jadi Itong dan Brownies. Jadi Ibro. Iya, cukup Kalau panjang. Jajang Sukmara apa? Jasuke. Jagung susu keju. Jasuke ya, Jajang Sukmara kue begitu. Ya, jadi lumayan panjangnya itu si Ibro ya. Ada 2 hari? Enggak nyampe. Karena kan lagi persimpel dari kalau ini mah bisa 2 hari sebenarnya. Nah, 12 menit dihitung dia aku kameramen. Iya. Nah, berarti si Ibro itu nggak dibeli ya? Tapi dari berarti nggak dibeli. Nah, habis berapa tuh untuk dari bukan menyambung karena ngahijikeun dari 2 motor jadi 1 itu kan otomatis butuh biaya.
Nah, kalau boleh tahu nih, berapa kisaran dari menggabungkan si Itong dan si Brownies ini? Ada 2M lah, 2M. 2.500. 2.500. Oh, 2M-nya 2.500. Eh, Istilah baru. jadi biaya ya, kalau nggak salah itu pasti bener. Iya, kalau nggak salah mah bener. Iya, kalau nggak bener berarti salah. Kan, Biasa. bener kan? Iya. Berapa itu? Saya kan nggak dari tadi nggak tahu. Kalau iya. nggak boleh tahu mah nggak apa-apa. Jadi kurang lebih Jutaan. adalah kisaran 5 juta. 5 juta. 5 Kurang juta. lebih. Itu untuk pembangunan. Udah sama motornya. Oh, udah sama motor, motornya. sama bangunan. Kalau motornya mah kemarin saya beli dari temen itu 3 juta. 3 juta. 3 juta. Oh, berarti untuk pembangunan itu cuma habis 2 juta. 2 jutaan karena sedikit sih yang dibangunnya itu yang Itu tahun berapa? Tahun berapa? 2014. 2014, berarti si Itong gitu Iya, kan. iya. 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu lumayan. Nah, berarti mau misalkan tahun ayeuna bisa ada kemungkinan naik nggak tuh dari spare part atau misalkan dari itu harga segitu bisa cukup apa nggak untuk tahun ya, tahun ini? bisa naik, itu bisa disesuaikan dengan dolar. Oh iya. Jadi gimana dolar ya? Kita kayak ngaruhnya 5 juta. Tapi itu 5 juta itu hanya untuk pembangunan saja, perawatan belum ya? Perawatan ya, belum. tapi itu juga sih sebetulnya balik lagi ke apa yang ingin kita pakai gitu ibaratnya gini. Ada teman-teman juga ada yang pengen Orion gini itu bisa lebih gitu kan. Atau yang hanya sebatas nu pentingnya bisa jalan unggul gitu kan, bisa dipakai touring kemana-kemana. Bisa budget bisa rada minim juga gitu kan. Kalau Ori mau Ori mah lumayan ya. Sempet teman yang ngebangun Orion C70 atau C50 bisa sampai 15 juta, 20 Gila. juta gitu. Itu tapi jadi satu motor itu. Dari satu motor gitu Aduh, kan lumayan oke nya balik deka orang-orang Iya. gitu kan. Tapi saya gitu mah mau lebar jangan nu resep nanya. Nya Hobi mah mau lebar. kan kemajikan we. Majikannya rada manyun. Gerung. Gerungnya. Ya, nah untuk si spek si Ibro nih, kan yang suka dipakai sehari-hari si Ibro ya betul? Ya, Nah itu speknya seperti apa tuh? Apakah memang spek balap, itu spek racing, atau spek standar, atau spek masa slowan we gitu? itu speker aktif. Spek reaktif bah, atau hurung meren gandeng di jalan teh. Spek reaktif. Jadi spek yang saya gunakan di si Ibro ya, di si Ibro standar-standar saja sih, jadi cepat gancang itu laun itu gitu kan, beca mah kaudag lah gitu kan, kayak mah gitu kan beca kaudag. Becana mun bor apaan mau beca bor apaan? Namun gak beca makena mesinna ninja mah sih karena mah kaudag gitu. Wani lah jeung eking mah nya, jeung eking parkir. Jadi gitu spek yang digunakan itu paling saya ngerubah dari piston diap, terus dari rasio diganti, terus dari kerek asnya juga diganti, dibikin ya layak touring lah gitu. Layak touring Kalau ya. misalkan masih orisinil mah paling bisa dipakai buat Dalam kota. dalam kota gitu kan, kasihan juga Oh, kalau iya, misalkan dipakai buat touring mah ayeuna jalan sakitu jauhna dipakai motor orsinilan gitu, ibarat motor magis kolot dipecutan terus gitu kan karunya lah, karunya. bener-bener dibenerkeun mah gitu kan. Itu dulu paling cepat berapa tuh RPM-nya si Ibro? Paling cepat dulu. Berapa ya? Kurang lebih ada 80? 200 km per jam lah. Anjir, 200 km per jam Ya, gila. itu pas saya lagi ngimpi dulu. Saya lagi ngimpi. Enggak terlalu cepat lah, standar. 80 ada 80. 60 sampai 80. 60 sampai 80 ya, standar berarti ya. Ya, itu ya. Tapi sampai saat ini sehat sih Bro-nya ya, masih bisa Alhamdulillah dipakai. Masih dipakai jalan-jalan, touring, terus bisa dipakai buat cari lagi. Iya, cari istri baru. Teh ya teh. Ada 4 saya. Oh, istri ada 4. Ada 4 alhamdulillah. Gila, iya, gitu iya. kan. Yang di rumah 1. Ini rumah 1. Yang 1 ada di rumah. Yang 1 lagi ada di rumah. Yang 1 lagi ada di rumah. Rumah mana? Nah, ini yang 3 ini di rumah orang lain gitu. Oh, emang istri Karena siapa? Istri orang. Atau yang 3 mah jangan disebut istri orang, mah orangnya bisa ngaku-ngaku orang istri aya 7. Jadi istri nama kan hiji. Oh, istri nama gitu, hiji. kan ieu mah sebatur. Karunya Istri sih batur. disebut gitu kan. Istri batur tapi dibiayaan tuh.
Itu batur kan orang batur. itu ngebangun motor we. Ya bener, nah itu disebutkan. Aduh, Ma'arif memang cukup seru ya kita ngebahas tentang motor klasik ini. Saya juga sebenarnya masih ingin ngebahas yang itu tuh yang dibawa ke Sabang sih, Bro ya. Iya, Saya ingin ngebahas itu. Cuman kebetulan Ma'arif karena kita ada keterbatasan fasilitas Ma'arifnya memorinya kurang memorinya kurang kuat. Jadi untuk kita next akan ada lagi berbincang-bincang seperti ini Ma'arif. Kita akan ngebahas ya salah satunya mungkin nanti akan ngebahas yang ke Sabang itu ya. Itu pasti bakal seru sekali menurut saya. Kalau ini mah hanya sebatas intro saja Ma'arif ya. Perkenalan dulu gitu ya. Sasadu, hade goreng ku baso. untung tak cilok. Hade goreng ku baso. Kita Ma'arif mungkin untuk video kali ini kita cukup sampai sekian. Nah, sebelum ditutup Ma'arif ada pesan dan kesan untuk rekan-rekan atau dulur-dulur yang ingin memulai bergelut di bidang otomotif khususnya di klasik, Ma'arif maka barangkali ada pesan. Pesannya mah jangan lupa udud dan ngopi. Udud dan ngopi benar. Karena Ekstra tuh. Kopinya kopi gajah. Mantap soalnya. Jadi pesannya mah ginilah, jangan takut untuk memulai. Main motor tua. Karena di motor tua sejuta cerita. Betul. Nama gitu. Yes, dari motor tua. Bener tuh, betul, Ma'arif, betul, pasti betul. Karena beliau ini sudah merasakan pahit manisnya di dunia klasik, motor klasik. Tapi kopi mah teu pahit ya. Kopi mah amis. Tapi ini mah kan ini Ma'arif ada gulanya bagaimana kita bisa diatur. Bisa diatur, bener. Kalau yang nggak suka manis, nggak usah pakai gula bisa. Cocok ini emang udah juara. Buat kaula muda mungkin. Wah, kaula muda apalagi rokoknya ini jarum coklat ekstrakan harimu. Ekstrakan harimu. Ya. Ekstrakan klasikmu ya. Ekstrakan klasikmu betul. Ya Pak Asep diantar. Mungkin itu saja Ma'arif ya untuk pertemuan kita kali ini. Kita lanjut nanti di part kedua. Oh, jadi nanti kita ketemu lagi ya? Ketemu lagi Ma'arif. Mudah-mudahan ini bertambah ya. Ya. Itu saja Ma'arif untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Ma'arif atas waktunya Ma'arif. Sukses terus dan untuk dulur-dulur jangan lupa bantu channel ini di like, di subscribe dan di komen juga, di share juga jangan lupa di MD channel, MD TV atau Mang Dragon TV ya. Itu saja yang untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.